Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, gempa susulan masih terus terjadi di wilayah Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di tengah trauma dan ketakutan warga, jumlah korban meninggal dunia kini bertambah menjadi 28 orang. Lalu seperti apa kondisi terkini para korban dan pengungsi di Manggarai? Berikut wawancara kami bersama dengan Bupati Manggarai, Heribertus Gerardus Lajunabit. Intinya adalah Pak Menteri Keuangan memastikan ketersediaan bahan-bahan atau bantuan pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat terdampak pertama. Lalu yang kedua, memastikan juga penyaluran itu melalui lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap efektivitas penyaluran. Ya, yang ketiga tadi Pak Purbaya juga menanyakan kebutuhan apa lagi yang belum terpenuhi oleh pemerintah daerah. Nah, sehingga memang tadi ada beberapa arahan pokok yang saya kira menjadi panduan bagi kami untuk menangani berbagai hal selama masa tanggap darurat ini. Kira-kira. Pertama tentang gempa susulan itu masih terjadi, meskipun dalam intensitas yang tidak sekuat hari-hari awal, ya. Tetapi masih terjadi beberapa gempa susulan. Tadi siang masih terjadi, kemudian di pagi, tadi malam juga masih terjadi. Jadi ini masih akan terus terjadi. Dan itu memang karena masih terjadi, maka trauma atau ketakutan di hati masyarakat ini pasti juga tidak mudah hilang, ya. Dan saya kira ini situasi psikologis kami sekarang. Sore ini sudah bertambah lagi menjadi 28, sedangkan yang luka-luka baik luka ringan maupun luka berat itu masih di 136. Nah, tetapi jumlah yang luka-luka ini kelihatan masih akan bertambah dalam beberapa waktu ke depan karena seluruh aparatur sipil negara itu kami kerahkan untuk jalan ke desa-desa. Tidak hanya untuk mendata, tetapi juga untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat. Karena masih ada banyak yang terdampak, yang terkena reruntuhan misalnya, yang enggan atau tidak mau dibawa ke fasilitas kesehatan. Ini yang kami sedang upayakan untuk diyakinkan supaya bisa dibawa ke fasilitas kesehatan, sehingga kelihatan yang luka-luka ini masih akan bertambah lagi. Lalu situasi ekonomi berjalan, tentu tidak berjalan 100% seperti sebelumnya, tapi setidaknya aktivitas bisnis misalnya sudah mulai sedikit demi sedikit mulai terlaksana lagi, dilakukan lagi. Ya, berkaitan dengan bantuan ini ada dua hal. Pertama soal jumlah. Ya, jumlahnya memang masih sangat terbatas. Jumlah baik beras, kemudian lauk pauk, kemudian bahan-bahan pangan lainnya. Memang jumlahnya sangat terbatas. Tetapi jumlah yang terbatas ini sedapat mungkin kami bagikan kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Baik yang ada di pengungsian maupun yang ada di pengungsian ini ada dua juga. Ada pengungsian yang terpusat, ada juga pengungsian mandiri. Mandiri itu artinya yang ada di rumah-rumah. Belum menjangkau semua memang, tetapi setidaknya sebagian besar ini sudah dapat terjangkau dalam jumlah yang terbatas. Jadi ada beberapa wilayah yang tidak bisa terjangkau karena longsor. Beberapa titik terakhir tadi malam sudah bisa dibersihkan sehingga bisa dilewati dan kami bisa menjangkau tempat-tempat. Saya kira. Dan pemirsa, ribuan gempa susulan masih terus terjadi pasca gempa utama di Nusa Tenggara Timur. Usai jeda kita akan membahas kondisi terkini yang perlu diwaspadai masyarakat bersama dengan Weniza selaku Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.